Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang gimana caranya mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang ya. Jadi ini ada salah satu pertanyaan yang masuk di salah satu reply episode podcast. Jadi dia nanya gimana caranya mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang kalau kita udah melakukan kesalahan fatal. Waduh, udah ada kesalahan fatal gitu ya. Nah, gimana sih caranya mengembalikan kepercayaan itu? Kita akan bahas di episode kali ini ya. Nah, jadi sebelum saya bahas tentang step by stepnya seperti apa, saya sih ingin menekankan satu prinsip dulu yang saya pelajari dari guru saya agar kita bisa berhasil di dalam kehidupan dan juga di dalam dunia kerja dan dimanapun itu. Jadi yang pertama, yang utama itu adalah harus berintegritas ya, harus berintegritas. Jadi dalam hidup itu kita itu harus jujur ya. Integritas itu kan definisinya adalah apa yang kita sampaikan dan lakukan itu selaras, dan apa yang kita sampaikan dan lakukan itu sesuai dengan apa adanya kayak gitu. Ketika kita udah punya prinsip seperti itu dalam hidup, seharusnya hidup kita akan jauh lebih mudah. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Sedangkan kalau kita kurang berintegritas dan kita misalnya sering bohong, itu akhirnya kepercayaan orang kepada kita itu akan hilang seperti itu. Kita nggak akan dipercaya karena ketika kita bohong, terus kita dikejar terus, kita pasti akan mencari kebohongan-kebohongan lainnya dan nggak akan ada habisnya, dan akhirnya orang juga tahu juga kalau kamu itu bohong, dan kalau orang tahu kamu itu bohong ya akhirnya bye-bye, nggak akan dapat apapun dalam hidup ini. Let's say misalnya contoh kamu seorang karyawan, atau saya ubah deh, misalnya kamu seorang bos misalnya ya. Kamu seorang bos, kamu punya anak buah, terus anak buahmu berbohong sama kamu kayak gitu. Ya. Terus misalnya sebelumnya dia dikasih proyek senilai 100 juta dan ternyata bohong. Duitnya ditilep misalnya. Kira-kira kalau ada proyek lain yang 500 juta misalnya, apakah kamu mau kasih ke orang tersebut? Tentu enggak gitu. Kenapa? Karena dikasih proyek 100 juta aja dia nggak jalan, dia aja nggak jujur. Dia aja bohong. Gimana kita mau mempercayai lebih besar lagi gitu ya. Nah, poinnya di sini adalah saya ingin sebelum saya share step by step mengembalikan kepercayaan yang hilang, saya mau menekankan untuk kita semua itu kita harus bisa menjaga dulu kepercayaan kita ya, kepercayaan orang lain terhadap kita. Gimana cara menjaganya? Yaitu adalah dengan jujur, dengan satu yang namanya integritas tadi ya. Karena percuma saya akan share step by stepnya 3 langkah mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang, tapi kalau kita pada dasarnya adalah bukan orang yang berintegritas, akhirnya ya kita sulit dipercaya lagi gitu ya nggak sih. Nah, maka dari itu tadi saya menekankan satu yang namanya integritas. Jadilah orang jujur, karena itu adalah pondasi untuk kita sukses. Itu adalah pondasi kita berhasil. Percuma kamu punya skill yang hebat, percuma kamu punya pengetahuan yang banyak, tapi kalau kamu nggak jujur, kamu nggak akan dipercaya, dan kalau kamu nggak dipercaya, kamu nggak akan dapat peluang-peluang dalam hidup. Sekarang misalnya contoh kamu udah jadi orang yang integritas, jadi orang yang jujur. Terus kamu misalnya melakukan kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan yang memang sebenarnya wajar gitu ya, yang dilakukan oleh orang gitu. Saya pun sampai sekarang juga tetap masih melakukan kesalahan, tapi sebagai manusia kita kan harus terus belajar dari kesalahan dan harus terus improve gitu ya. Nah, terus kalau kita misalnya melakukan kesalahan dan itu menyebabkan berkurangnya kepercayaan orang lain terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, kita harus akui dan kita harus minta maaf gitu. Hal paling umum yang biasa saya temukan di dalam hidup ini
Misalnya dalam konteks kerjaan kayak gitu. Banyak orang yang misalnya contoh dia udah salah gitu. Tapi yang dia lakukan itu adalah dia sibuk menyalahkan orang lain. Misalnya, kok kamu begini sih? Nah, dia malah melempar ke orang lain. Ya habisnya dia juga begitu nih, bla 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 bla. Jadi orang itu bukannya fokus ke solusi, tapi fokusnya ke masalah. Dan itu udah nggak sehat banget. Yang mana akhirnya itu menyebabkan perusahaan atau menyebabkan organisasi di tempat kamu bekerja atau di perkumpulan kamu ataupun di organisasi kamu itu jadi nggak solid. Malah karena fokusnya tadi menyalahkan orang lain. Dan orang-orang yang paling efektif, orang-orang yang jago kayak gitu ya, orang-orang yang bisa dipercaya itu dia punya satu karakteristik yang saya pelajari. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, dia nggak akan cari alasan. Tapi kalau memang dia salah, dia akan mengakui, iya, saya salah. Saya minta maaf, dan nextnya saya akan improve dan tidak akan ulangi lagi. Kayak gitu. Ya, jadi bukan membela diri atas kesalahan kita, tapi kita akui dan minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Nah ini sebenarnya saya waktu itu pelajarin itu dari basket sih. Dari basket. Maksudnya gini, di basket tuh sering banget ada kalau misalnya pemain gitu ya, melakukan turnover. Turnover itu kan melakukan kesalahan sendiri. Misalnya dia dribble sendiri bolanya, terus akhirnya kena kakinya dan bolanya out. Nah itu namanya turnover, kesalahan. Saya masih ingat dulu, entah nonton siapa gitu, tapi dia punya attitude yang sangat bagus. Ketika dia melakukan kesalahan kayak gitu, dia akan angkat tangan kanannya kayak gitu sambil ngeliat ke pelatihnya, sambil tangan kirinya menepuk-nepuk dadanya. Yang maksudnya adalah, oke, ini kesalahan saya. Jadi mengakui kayak gitu. Dan itu akhirnya saya tiru ketika basket, dan akhirnya terbawa juga di dalam kehidupan saya, dimana kalau ada kesalahan itu kita akui, dan it feels so good. Ya, ketika kita lebih fokus pada solusi, kalau salah ya kita akui dan minta maaf, daripada kita salah dan kita sibuk menyalahkan orang lain biar kita tidak kelihatan salah. Itu sangat-sangat toksik. Oke? Nah, lalu step yang kedua adalah kita harus memberikan waktu kayak gitu. Kita harus memberikan waktu untuk kepercayaan itu pulih. Karena seperti luka, kepercayaan itu juga butuh waktu buat pulih. Ini mungkin kalau saya bisa kasih contoh konteks, mungkin konteksnya misalnya dalam hubungan dengan pasangan, hubungan dengan pacaran. Misalnya kamu dengan pacarmu atau dengan pasanganmu, kamu melakukan kesalahan, kamu udah akuin dan minta maaf, ya habis itu kita nggak bisa langsung expect 1 menit berikutnya dia udah jadi normal lagi. Itu pasti sangat sulit kayak gitu, karena dia pasti masih ada emosi yang dia bawa. Jadi kita harus berikan waktu untuk pulih gitu. Kita nggak bisa maksa untuk semuanya itu langsung normal seperti biasa. Enggak. Jadi harus berikan waktu. Ya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kamu harus menunjukkan perubahan. Ya. Perubahan secara konsisten. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan itu speak louder than your words kayak gitu. Jadi action is speak louder than words. Apa yang kita lakukan itu lebih lebih bermakna, lebih besar suaranya dari kata-kata yang kita berikan. Contoh misalnya, kalau kamu misalnya udah bilang, iya aku mau berubah, aku nggak akan bohong lagi. Terus ternyata keesokan harinya udah bohong lagi. Ya gimana orang mau percaya kayak gitu? Karena apalagi yang dia sampaikan, yang dia lakukan itu berbeda gitu kan. Jadi orang susah untuk percaya. Dan ini kembali lagi ke satu yang namanya integritas tadi. Kalau kamu mau membuktikan bahwa kamu berubah, jangan cuma pakai kata-kata, tapi harus pakai perilaku, ya, actionmu apa, dan lakukan itu secara konsisten. Konsisten, nggak cuma sekali-sekali, tapi harus konsisten. Kalau misalnya kamu udah bilang, oke, aku nggak akan bohong lagi, ini maaf, aku bohong, aku tahu ini salahku, nextnya aku nggak akan bohong. Ya udah, nextnya jangan bohong lagi. Jadi orang yang jujur. Masih ingat tadi ya, prinsip pertama ya, integritas. Itu prinsip yang menyelamatkan dan juga membuat saya bisa terus bertumbuh hingga saat ini. Integritas atau kejujuran. Jadi itu ya, mungkin
yang bisa saya sharingkan 3 langkah untuk mengembalikan kepercayaan. Yang pertama, kita akui dan kita minta maaf. Dan yang kedua, kita bisa beri waktu dulu untuk kepercayaan itu pulih. Dan yang ketiga, kita harus menunjukkan kita benar-benar berubah secara konsisten, ya. Dan yang paling penting lagi, selain 3 itu adalah kita harus menjadi orang yang berintegritas. Kita harus jadi orang yang jujur, kita nggak boleh bohong, karena itu adalah sumber hilangnya kepercayaan. Dan sekali lagi, kalau kepercayaan udah hilang, peluang-peluang dalam hidup itu akan banyak yang hilang. Jadi, please jadi orang yang berintegritas dan jadi orang yang jujur. Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan saya mau kasih info bahwa dalam waktu dekat, mungkin di episode selanjutnya ya, saya akan share satu promo Ramadan untuk buku fisik Quarter Life Crisis Playbook ya. Di buku itu akan menjawab berbagai macam kegalauanmu akan hidup ya, yang biasa disebut quarter life crisis, kegalauan di usia 20-an. Kamu akan belajar tentang gimana caranya menemukan dan menentukan tujuan hidupmu, gimana caranya mengatasi rasa insecure, gimana caranya bisa jago berkomunikasi dengan orang lain, dan berbagai macam topik-topik lainnya. Kamu bisa menemukan jawaban atas berbagai macam kegalauanmu dalam hidup dalam buku ini. Saya akan share bukunya secara free, ya. Kamu cukup bayar shipping and handlingnya aja. Oke? Nah, caranya gimana? Tungguin di episode selanjutnya. Mungkin itu dulu. Never stop learning, because life never stop teaching.